Haleluya. Terima kasih Wesley, pujian yang luar biasa. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, yuk kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Persiapkan diri para lektor yang akan membaca ayat firman Tuhan pagi ini. Ibu Nerliana dari Amsal 23 ayat 1 sampai 35, kemudian nanti dilanjutkan oleh Ibu Sarma Yakobus 2 ayat 1 sampai 26. Silakan sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, doa untuk firman Tuhan, silakan Saudari Nomi. Nomi di unmute, Nomi. Terima kasih, Pak Gindo. Bapak, terima kasih kami telah mendengar puji-pujian penyembahan Tuhan. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, serta menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Dan sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan Gembala kami Pastor Paul. Engkau urapi juga berkati beliau Tuhan, hingga apa yang disampaikan menjadi rema buat kami, dan menjadi petunjuk jalan keluar dari setiap permasalahan yang setiap kami hadapi Tuhan, juga bekal dalam mengawali aktivitas kami untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, amin. Terima kasih Nomi. Silakan Ibu Nerliana dimulai pembacaan firman Tuhan. Baik, terima kasih Pak Gindo. Salam Pak Gindo. Salam Pastor Paul, Bu Ana, Wesley. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang akan nonton kembali siaran kita ini. Puji Tuhan, baiklah marilah sama-sama kita membaca firman Tuhan dari kitab Amsal 23 ayat 1 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikan apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jangan makan roti orang yang kikir. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu. Tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim. Karena penebus mereka kuat, dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anakku,
Jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Bahkan seperti penyamun, ia menghadang dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Siapa mengadu? Siapa mengeluh? Siapa bertengkar? Siapa berkeluh kesah? Siapa mendapat cedera tanpa sebab? Siapa marah matanya? Yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam. Mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur. Kalau merah, menarik warnanya dan mengilau dalam cawan. Yang mengalir masuk dengan nikmat. Tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Demikian. Terima kasih, Bu Merliana. Silakan Ibu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari Yakobus 2. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini, dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat?
Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, kalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzina, ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang-orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Akan menunjukkan kepadamu perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang disuruh orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga lah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikian. Amin. Terima kasih Bu Sarma. Firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh pastor kita, Pastor Yosef Fauzan. Judulnya Orang Kaya. Silakan Pastor. Ya, haleluya, luar biasa. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan senantiasa, yang hidupnya selalu mencari Tuhan, menanti-nantikan di dalam pengharapan, di dalam kasih agape. Ya, selalu ya kita ingatkan kasih agape ini. Nah, salah satu trigger pemicu supaya Anda bisa punya agape adalah dengan diakonia, saudara.
Dan pada umumnya ketika Anda sulit mengampuni, Anda sedang membenci, Anda sedang punya dendam, Anda sedang ada banyak konflik, ya, penuh dengan kemarahan, ya, ketika Anda terus setia berdiakonia, ya, percaya saya itu akan membuat Anda terpelihara tetap tinggal di dalam kasihnya sampai akhirnya Anda bisa ngampuni. Sampai tiba-tiba Anda punya rema untuk bisa meredam amarah itu, ya, menghalau kebencian dari hatimu, dari diakonia, ya. Tapi memang, saudara, ada orang-orang yang sangat sulit mengusir kemarahan itu dari hatinya, saudara. Serius, saudara. Serius. Ada orang yang sulit menghalau, ya, duka nestapa dari hatinya. Serius, saudara. Ada orang yang begitu sulitnya, padahal dia sudah berdiakonia, ya. Makanya akhirnya harta itu menjadi tidak penting karena dia tahu percuma buat apa. Nah, itulah sebabnya Tuhan karuniakan kepada orang-orang ini hati yang berdiakonia luar biasa. Dan berbahagialah orang yang berduka cita. Ya, dia akan dihibur, saudara. Itulah sebabnya orang-orang ini punya diakonia yang luar biasa, punya hati memberi yang luar biasa. Dia melihat betapa sia-sia harta kekayaan dia, ya, karena dia punya kemarahan dan dia tahu percuma saya punya harta sebanyak ini. Itulah sebabnya ada orang-orang yang kemudian mengalami yang dia sedang mengalami sakit penyakit yang luar biasa dan dia berkata, buat apa harta saya ini? Dan dia kemudian mencurahkan, dan itu adalah pilihan yang tepat, itu adalah keputusan yang tepat. Sebab di dalam dia memberikan hartanya itu, maka Tuhan akan bekerja. Memang ada orang-orang yang sulit, saudara. Ya. Dan orang-orang ini juga biasanya orang-orang yang kaya raya, saudara. Biasanya, ya, adalah orang-orang yang kaya raya. Dia punya power, dia punya uang kan, bisa beli ini, bisa beli itu, termasuk beli kekuasaan, beli apa saja dia bisa beli. Ya kan, termasuk beli pendeta. Itu dia, saudara, ini dia. Termasuk beli pendeta. Tapi terus buat apa dia pikir? Setelah aku punya terus buat apa? Ada duka nestapa, ada kemarahan, ada kebencian, ada penyakit yang tidak bisa dijawab dengan uang. Akhirnya kemudian orang ini mulai menyadari karena dia terus berdiakonia. Tapi kalau orang ini berhenti berdiakonia dan biasanya karena ditipu oleh si guru spiritualnya, ya kan, supaya dia bayarnya uangnya dikasihkan ke guru spiritualnya ini, saudara, atau pendetanya, atau ulamanya, ustadznya, atau dukunnya, atau sinsenya, atau apa, saudara. Dia kan diporotin kan, ya tanpa sadar, kayak ingat ceritanya Rasputin itu ya, kerajaan Rusia itu Rasputin kan diporotin kan, itu raja kaisar Rusia itu diporotin sama dukunnya si Rasputin itu kan. Diporotin, saudara, sampai dicokok hidungnya, saudara. Wah, ngeri, saudara. Itu ekstrimnya ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari banyak, ya kan. Itulah sebabnya saya selalu berkata, kasih diakonia. Kolektornya diakonia. Bukan saya nggak butuh duit, saudara. Tetapi terus arahkan. Kalau memang pas saya lagi butuh, nanti tiba-tiba Tuhan kirim, saudara. Aneh bin ajaib memang. Aneh bin ajaib, serius ya. Dan itu menjaga hati saya, supaya saya seperti di Yakobus 2 ini ya, jangan memandang muka. Kamu kaya, kamu miskin, toh saya nggak minta uang darimu. Iya kan? Anda kaya, Anda miskin, saya kan nggak minta uang dari Anda. Bukan sombong, bukan. Karena saya jaga hati. Sehingga Anda atau kaya atau miskin di komunitas kita semua sama, saudara. Kita nggak beda, kita pencari Tuhan. Kita ini orang-orang yang haus akan Tuhan. Lagian saya nggak tahu Anda kaya atau miskin, saudara, kita semua ada di Zoom, ada di ruang meeting Zoom ini. Mana gua ngerti lu kaya apa enggak. Maaf kata, saudara. Saya baru tahu Pak Ketua dengan Ibu Ketua itu orang yang amat sangat kaya. Saya baru tahu, saudara.
Itu aja saya diceritain sama orang lain. Ketemu orangnya aja kagak pernah. Tahu hartanya berapa saya juga kagak tahu, saudara. Rumahnya kayak apa juga saya nggak ngerti. Serius. Ini orang ngerjain apa saya baru tahu setelah Pak Stephen datang cerita saya kerjanya ini. Dalam hati saya, gila nih omsetnya saya baru tahu. Jadi bukan karena oh, ini orang kaya nih saya ini. Enggak, kami berdoa sama-sama untuk menentukan siapa ketuanya. Kami tidak tahu, saudara. Kita nggak tahu semua. Jadi kita nggak bisa memandang muka. Ini sampai saya dituduh ya, kamu terima uang berapa dari Stephen? Saya bingung, terima uang berapa? Saya tertawa terbahak-bahak. Gitu loh. Nah itu ya. Kenapa kamu selalu membelain Stephen? Dia benar. Saya mana tahu dia orang kaya. Kalau nggak dikasih tahu sama Pak Charles yang pernah ke rumahnya. Mana saya tahu. Setahu saya dia anak muda. Ya memang katanya orang tuanya kaya raya. Paling nggak kaya dong. Bisa nyekolahin anak ke luar negeri itu pasti punya uang. Tapi kan mana saya ngerti dia orang yang amat sangat kaya. Kenalnya di mana? Di SOM. Waktu kita mulai diakonia itu, mulai bagi-bagi, Pak Charles itu yang bagi-bagi pertama, dia tertarik. Pak, terus saya umumkan ya, oke sudah kita bikin yayasan aja deh, siapa yang tertarik, ayo hubungi saya. Tiba-tiba Pak Stephen langsung ngajuin diri, saya nggak kenal, Pak Stephen yang menyapa saya, Pak saya mau ikut terlibat Pak. Tiba-tiba Pak Stephen yang maju, pertama kali dia WhatsApp ke saya, Pak Stephen yang pertama kali WhatsApp ke saya mau terlibat Pak. Ya kan, lalu Ibu Ketua, ya kan. Kalau Ibu Ketua sudah lama ya, tapi saya nggak ngerti Ibu Ketua itu subscribe di YouTube channel saya, membership itu ya. Saya nggak ngerti semua. Oh, Ibu Ketua ini ternyata luar biasa, diberkati Tuhan. Kita semua nggak ngerti, saudara. Sehingga tidak pernah ada perlakuan istimewa kepada Pak Ketua dan Ibu Ketua. Saya nggak pernah memperlakukan dengan istimewa. Sama aja, ya. Nah, karena beliau yang paling bawel, ya kita panggil Mami, karena beliau yang paling bawel kan semuanya, ya kan siapa di rumah yang paling bawel? Mami kan? Nah, Mami saya juga sudah meninggal, jadi saya bilang kita semua panggilnya Bunda, Mami gitu kan, karena paling bawel, suka ngomel-ngomelin kita semua orang kan. Tapi kan jadi bener kan, Damaris jadi bener kan, karena sering diomel-omelin kan. Lagian ngomelnya nggak cuma ngomel gitu loh, kalau Anda yang dia lagi diomelin, terus anak saya sakit, nggak punya uang buat ke dokter, dibayarin sama beliau saudara ke dokter sambil diomelin, kan kayak Mami kan. Tapi kita bukan sengaja terus kalau suka bayarin, Bu Vivin tuh sering bayarin dulu itu ya, so kenapa begitu Bu Vivin apa-apa ke Bu Vivin. Apa saya tahu Bu Vivin orang punya duit? Saya nggak tahu, saudara rumah aja kakak tahu. Cuma memang anaknya di luar negeri, berarti kan bukan orang kere, saudara. Maaf kata ya, saudara. Cuma apakah Bu Vivin diperlakukan dengan lebih? Enggak, saudara. Bukan karena Bu Vivin punya duit terus kita perlakukan lebih baik daripada Anda semua. Saya nggak tahu Anda semua dan ada banyak sekali. Ya, ada banyak sekali orang-orang kaya di komunitas kita. Dan mereka semua nggak akan cerita, saudara, mereka seberapa kaya. Saya nggak pernah tahu. Dan saudara tahu, yang suka berdonasi gede-gede itu belum tentu kaya loh, saudara. Seringkali mereka itu memberikannya dalam keterbatasan mereka. Malah orang yang kaya-kaya, yang ngakunya kaya-kaya, ngaku ya, saya ini orang kaya, orang begini, biasanya malah rese, saudara. Biasanya malah rese. Nah, judulnya kita ini lekit banget ya orang kaya. Kayak lu nggak butuh orang kaya aja, butuh, saudara. Kita butuh orang kaya buat apa? Buat kita mintain duitnya. Sadis bener. Bukan butuh buat diapain, buat kita mintain duitnya. Lah iya, orang kaya kan butuhnya buat dimintain duitnya. Siapa suruh ngaku-ngaku kaya? Makanya jangan ngaku-ngaku kaya. Saudara. Kalau udah ngaku-ngaku kaya, kalau Bu Vivin kan nggak pernah ngaku-ngaku kaya. Ya kan, saya nggak pernah cerita Bu Vivin kaya juga, tapi kan dimintain duit terus, kasihan kan, coba dimintain duit. Bu, jangan lagi Bu, makanya kita bikin yayasan Bun Pagi ya. Supaya nanti disurvei nanti oleh malaikat pencatat kita Pak Apeng disurvei dengan tim ya, Bu Neliana, Bu Sarma, semua aktif ya, terlibat ya untuk wilayahnya masing-masing sebagai koordinator teman-teman ya yang ada di grup WhatsApp Bun Pagi itu.
Tolong Ibu Cinta segala macam, Pak Mulia, Pak Siregar, semua ya diaktifkan ya. Karena kita harus benar-benar hati-hati ketika kita berbagi, saudara. Balik lagi, saudara. Banyak orang, nah ini kuncinya, saudara. Saudara tahu, banyak orang mengira kalau deket-deket orang kaya, nanti dia ikut kecipretan, saudara, rezekinya. Sampai ada sengaja dia lagi susah, sengaja sekolahkan anaknya di sekolahan orang kaya, saudara. Dia berharap anaknya ikut bonafit, saudara. Salah, saudara. Salah. Akhirnya dia ngeden-ngeden utang sana, utang sini, babak belur, sampai anak itu jadi minder di sekolahnya, saking mindernya jadi sombong. Orang kalau minder banget jadi sombong, saudara. Suka membual juga. Kasihan anaknya, saudara. Tidak memadankan diri, karena demi supaya anaknya masuk dalam komunitas yang luar biasa. Salah, saudara. Anda pretend, berpura-pura kaya, wah tambah diporotin lagi. Lebih baik apa adanya, lebih bagus hidup di bawah standar Anda. Anda punya mampu beli mobil Innova misalnya ya kan, punya kemampuan. Lebih baik belinya Xenia saja, saudara. Di bawah standar yang Anda mampu. Kenapa saudara harus begitu? Karena uangnya sisanya bisa buat diakonia. Sehingga Anda punya hati yang tercurah. Karena tidak semua orang-orang yang punya uang punya hati memberi, saudara. Dan tidak semua orang-orang yang uangnya pas-pasan, tapi dia pelit. Justru banyak orang memberi ketika dia pas-pasan. Serius ya. Kayak Bu Vivin lagi contohnya. Pernah kesaksian kan? Lagi pas-pasan, mepet semuanya. Dia dengarkan firman Tuhan, iya diakonia, benar ya, diakonia saudara. Dan justru waktu itu Tuhan pulihkan semuanya. Bukan cuma perekonomiannya saja, anak-anaknya pun bagus, baik jadinya. Ini saya cerita terus ya, karena sudah pernah kesaksian ya. Apakah Bu Vivin kaya raya tajir melintir? Ya kita nggak tahu, tapi pokoknya waktu cerita lagi kepepet nggak karu-karuan, tiba-tiba Tuhan pulihkan sampai anaknya akhirnya bisa mau ditarik pulang, nggak jadi saudara. Ya kan, ada Tuhan buka semua jalan. Jalan Tuhan itu nggak selalu kasih uang ya. Nah, itu kuncinya, saudara. Lalu si orang-orang miskin ini, maaf ya, lalu deket-deket orang kaya dengan harapan bisa kecipratan duitnya. Saya dulu pernah berpikir begitu, saya miskin dulu ya. Pernah berpikir begitu, saudara. Saya kira dengan dekat-dekat orang kaya. Akhirnya apa? Sakit hati, saudara. Karena orang-orang kaya ini yang belum di dalam Tuhan, belum lahir baru, biasanya memang kurang ajar, saudara. Karena dia bisa beli semuanya termasuk beli dirimu, saudara. Kepalamu, gundulmu pun bisa dibeli sama dia. Gundulmu tuh bisa tak beli. Ya kan, apalagi kalau OKB ya, saudara. Lebih gilani lagi, saudara. Orang-orang kaya ini yang kemudian yang memasukkan orang-orang yang lemah menderita ini ke penjara, dan Anda senang sekali dekat-dekat dengan orang ini supaya Anda bisa suatu ketika bisa minta tolong dia, masukkan orang lain ke penjara dengan pertolongannya dia. Nggak akan dibantu, saudara. Dia punya hitungan sendiri. Dari situ saya ngerti, saudara. Kurang ngasem ini. Tuhan permalukan saya demikian rupa dengan orang kaya ini, saudara. Saya pikir saya berteman dengan dia, suatu ketika saya akan ditolong sama dia. Enggak, saudara. Dinyungsepin iya sama dia, saudara. Diakalin iya, dikadalin. Ya. Setiap kali dia datang nyusahin saya, nyusahinnya butuh waktu. Saya udah capek, saya harusnya kumpul sama anak istri saya, jadi ngeladenin dia. Saya berharap, saya pikir dia akan bisa nanti suatu ketika narik saya jadi karyawan dia, jadi gajinya gede apa segala macam. Dengan pokoknya memalukan sekali, harapan-harapan yang memalukan. Dan Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapnya pada manusia. Akibatnya Anda ketika Anda lihat orang kaya, orang punya jabatan, orang punya kedudukan, lalu Anda nempel-nempel, Anda deket-deket baik-baik sama dia. Anda pikir orang ini akan berbaik hati sama Anda. Dia juga sudah ngerti, saudara. Dia Anda nempel-nempel karena
Anda butuh duitnya. Dikasih nggak? Enggak, dia juga ngitung, dia sudah biasa dikadalin sama orang-orang seperti Anda, ya. Sehingga Alkitab dengan gamblang sekali, jangan memandang muka. Tetapi jangan juga, ada orang kaya pasti masuk neraka, ini orang jahat, oh belum tentu. Kalau orang kaya sudah lahir baru, kayak Pak Ketua, ya kayak Bu Vivin, ya kayak Pak Harto, oh ini orang kaya semua nih saudara, kayak Pak Kindo segala, ini orang kaya semua saudara. Ya kan, Anda jangan memandang muka saudara. Liana, semua ini orang kaya semua. Orang-orang kaya yang setiap kali membutuhkan selalu ada. Saya ini orang kaya, saudara. Setiap kali butuh, Tuhan selalu sediakan, kan? Nggak pernah khawatir hari esok, itu orang kaya, saudara. Besok gimana biayapan mau bangun, nggak ada beras. Nah, itu orang miskin, saudara. Orang miskin, kalau besok bangun Anda bingung nggak ada beras, itu orang miskin, saudara. Besok saya gimana besok? Nggak ada beras, nggak apa-apa, makan roti. Haleluya, kita kan nggak makan beras, makanya roti di Eropa ya. Tapi kita kalau nggak ada beras nggak panik ya, makan roti, makan mie, makan apa saja. Tapi intinya besok mau makan apa kita nggak bingung, saudara. Itu orang kaya. Tapi yang dimaksud Yakobus ini adalah orang kaya secara materi. Ya. Nah, apakah kita membenci mereka? Bukan, saudara. Bukan mereka yang salah, Anda yang salah memandang muka kepada mereka, bukan orang kayanya yang salah, Andanya yang salah, yang menaruh harap kepada orang kaya. Apakah pengurus kita ini selalu orang kaya? Enggak, saudara. Kebetulan kan saya bilang, saya nggak tahu kalau Pak Stefan itu orang kaya raya. Saya tidak pernah tahu kalau ya ini apa namanya orang-orang yang dulu pertama kali itu ada orang yang punya duit. Saya nggak pernah tahu, saudara. Saya nggak pernah tahu. Dan mereka juga nggak pernah pamer-pamer loh kalau mereka kaya loh. Mana si ibu ketua cerita, Paul, saya punya pesawat jet pribadi loh, saya punya nggak pernah cerita-cerita. Ibu ketua, oh saya punya mobil saya ini Alphard loh, oh, Alphardnya yang bisa terbang, nggak pernah cerita saudara. Misalnya nggak pernah. Malu lagi kan, lagi kan malu kan. Ya pokoknya nama orang kalau orang bener kaya itu pokoknya kalau orang pun apa ya namanya kaya ya pokoknya nggak usah pamer-pamer, pokoknya kebeli saja. Bukan orang kaya yang salah, Anda dan saya seringkali kita salah menaruh harap kepada orang kaya, lalu kalau ada orang miskin, ada orang kaya datang bersamaan di toko kita atau di warung kita, di restoran kita, maka yang kita ladani yang kaya dulu, grogi saudara. Ada orang kaya kita grogi dulu. Makanya orang-orang yang tidak bertanya kayak Hotman Paris ini saudara, pamer beliannya, wih digituin kan saudara kan. Karena dia tidak berdamai dengan masa lalunya yang sulit, saudara. Dia mungkin dulu dihina. Ya, yang suka begitu ya. Saya banyak kenal orang-orang yang amat sangat kaya raya ya. Mereka pakainya sederhana aja, saudara. Ya, sederhana saja hidupnya. Nah, tapi memang saya pernah cerita kepada Anda ya, waktu saya pergi ke Roxy beli handphone, saya pakai celana pendek, bajunya kaos bolong-bolong, yang nggak pakai orang miskin, maksudnya baju-baju buat tidur itu loh, baju buat tidur saya, kaos buat tidur saya pakai, pikir saya kan rumahnya di belakang Roxy dulu ngekos kan, setelah saya jalan ke Roxy, jalan kaki ngapain pakai baju bagus, males gantinya, saya jalan ke sana beli handphone, nggak diladenin saudara sama yang punya toko, kurang ajar nggak? Ya diladenin tante-tante yang menor yang glamor itu, ya memang kenyataannya begitu. Sampai saya bayarin itu komunikatornya tak bayarin 12 juta baru mendelik itu matanya itu. Tapi memang begitu manusia kan, memandang rupa kan. Itu pelajaran, kelihatannya klise saya ngomong ya, tetapi ada di tengah kita, saudara. Ya ampun Tuhan, udah bolak-balik dikotbahin nggak tobat-tobat. Biasa aja, saudara. Karena kalau kita berdoa, berharap sama Tuhan saja, berkat itu dari Tuhan. Sehingga Anda tidak perlu memandang rupa. Biasa aja lagi. Di dalam komunitas kita, Yayasan Embun Pagi, kalau saudara orang susah nggak punya uang, jangan minder saudara.
Jangan minder, biasa aja. Kalau Anda yang merasa punya uang juga nggak usah sok-sokan, biasa aja saudara. Ya, tim kami sudah terlatih buat itu saudara, nggak urusan dengan itu. Makanya untuk memilih untuk ya itu kita enggak gampang. Saya berdoa saudara. Orang-orang ini harus orang-orang yang teguh hatinya, yang nggak urusan dengan rupa orang. Karena hari ini orang-orang yang lagi di bawah ini suatu ketika Tuhan buka jalan. Orang-orang yang tulus hatinya ini yang mencari Tuhan. Tuhan kasih kerajaan surga buat dia. Pokoknya bohwat aja orang-orang kaya yang mau sok-sokan ngatur di tempat kita. Yang bukan jatahnya dia buat ngatur, tapi mau sok-sokan ngatur, mumet aja pokoknya saudara. Karena kita juga tengok-tengok kan. Cuma gitu-gitu doang. Belum tahu dia. Oh nanti saya nggak nyumbang kamu loh ya, kalau kamunya sok-sokan begitu. Iya saya bilang sumbangan kita bukan dari orang kaya saudara, tapi dari Tuhan. Tuhan yang gerakan hati para orang-orang yang punya uang. Dan di dalam komunitas gereja, tubuh Kristus ini kita nih ya, kita harus hati-hati sekali dengan memandang rupa. Karena gereja hancur, gereja masuk di dalam abad kegelapan karena memandang rupa kekayaan ini, saudara. Karena mereka mulai rakus, mulai serakah dengan masalah uang. Itulah sebabnya semua donasi itu tidak masuk ke rekening saya, masuk ke rekeningnya yayasan. Para pengurus yayasannya mengelola supaya hati saya jangan tiba-tiba tamak rakus. Ya. Dan saya memberi teladan kepada Anda semua, jangan takut. Pengurus yayasan nggak usah korup. Kebetulan memang nggak perlu duit ya, nggak perlu dikorup ya. Kebanyakan para, tapi nggak usah dikorup. Anda semua yang aktif di dalam pelayanan tubuh Kristus kita ini, nggak perlu memandang rupa, nggak usah ngarep-ngarep orang kaya. Berkat itu dari Tuhan. Kalau Anda masih ngarep manusia, Anda akan terkutuk. Makanya Amsal tadi bilang, kalau kamu tadi diundang makan sama orang kaya, kamu jangan seneng, happy. Wah, saya diundang makan sama orang kaya, bangga, keren. Wah, ada apa nih, ternyata mau di apa. Oh, biasa aja lagi. Saya mau orang sekaya apapun undang saya makan, saya tenang-tenang saja, saudara. Setelah saya ngerti kebenaran ini ya. Waktu saya 2014 mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara tahu yang nolong saya apakah orang kaya? Bukan, saudara. Yang nolong saya itu orang buta, saudara. Ibu Priscilla Smith itu loh yang harusnya ngajar di kelas apostolik itu ya. Bukan orang kaya, saudara. Orang buta jualannya, jualan baju bekas di pinggir jalan. Sama suaminya doktor ya, doktor teologi, satu alma mater dengan saya. Bekas dosen saya juga ya, ngajar saya juga. Nanti ngajar Anda nanti ya di seminari kita ya, ngajar Anda sosiologi sama filsafat. Ngeri saudara. Wah dulu ya belum doktor dulu, ya kan? Tapi yang nolong saya itu orang buta, saudara. Orang kaya buang muka sama saya. Bagaimana dengan komunitas anak-anak Tuhan, katanya ngaku-ngaku anak Tuhan di gereja yang kaya-kaya. Buang muka, saudara. Yang nolong saya orang buta, saudara. Tuhan kirim orang buta buat tolong kami. Saudara kebayang nggak? Di situ saya malu, saudara. Di situ Tuhan ajarin saya, Tuhan cuci otak saya bersih-bersih. Jangan berharap pada manusia. Wah, itu benar-benar saya belajar. Saya berterima kasih sekali sama Cici ini ya, saudara ya. Ini orang buta, cuma lulus SMP aja nggak lulus, karena butanya kan waktu SMP. Ya, SMP nggak lulus, saudara. Tapi Cici ini bisa bahasa Mandarin, Mandarinnya sempurna ya. Bisa bahasa Kanton, bisa bahasa Inggris, ya tentu saja bisa bahasa Indonesia ya, saudara. Coba bayangin, ini orang buta bisa 5-4 bahasa, saudara. Nyanyinya bagus, suaranya, pelayanannya benar-benar Tuhan. Apakah orang kaya? Bukan, saudara. Ya,
Pertolongan itu datang dari Tuhan, bukan datang dari orang kaya. Pertolongan itu datang dari Tuhan, saudara, bukan dari orang kaya. Ketika Anda berharap sungguh-sungguh sama Tuhan, Anda jangan cari target di list ya. Anda di list handphone, list orang kaya yang tiap hari Anda siap untuk palakin, mintain duit, saudara. Oh jangan, Anda akan terkutuk, percaya saya. Saya ngomong ini saya nggak main-main ya. Anda yang rajin begitu, Anda akan terkutuk. Karena Anda mengharapkan manusia, nggak heran Anda kere terus. Tapi makanya saya bilang, berdoa. Galak saya sudah berdoa. Kenapa? Saya sudah melakukan. Saya pernah kere, saudara. Besok mau makan apa? Bingung, saudara. Setahun saya dibikin kere sama Tuhan. Serius, saya nggak main-main. Dan Tuhan ajarin saya tidak minta, tidak utang. Saya doa, bahkan puasa, saudara. Yang penting anak saya makan. Kalau responmu benar, nggak akan lebih dari setahun, percaya saya. Responmu salah, makanya bertahun-tahun nggak selesai-selesai, saudara. Termasuk orang tua saya, responnya salah. Dan banyak orang Kristen responnya salah. Harapkan sama Tuhan, saudara. Jangan harap sama orang kaya. Anda punya list handphone, list orang kaya, sampai tak marahi ya. Setiap orang tak kenalin sama kamu mesti di-broadcastin kamu butuh duit. Sehingga saya tahu kamu butuh duit, kamu sudah ke siapa. Karena orang-orang ini pasti laporan ke saya, saudara. Saya tidak menghina Anda. Ya, orang-orang yang sedang pertolongan ini namanya orang butuh kan. Tetapi Anda berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan. Ya, minta sama Tuhan. Belajar berharap sama Tuhan, bukan sama list orang kaya yang ada di handphonemu. Anda yang punya karir, yang sedang bekerja, ya jangan punya list orang kaya yang siap Anda mintai utangan buat modalin Anda. Serius, kita ya Damaris mulai bukan dari orang kaya loh. Kita mulai dari orang-orang sederhana seperti Pak Apeng sama Pak Charles loh. Ya. Pak Apeng dulu yang pertama mulai Damaris sama Pak Charles ya. Sama Pak Apeng terus berhenti, Pak Charles jalan terus, ditinggal sama Pak Charles. Ditinggal sama Pak Charles. Nah, terus Pak Apengnya berhenti karena nggak dijemput kan, bingung kan. Nah, yang punya mobil kan Pak Charles waktu itu. Dimulai dari orang-orang seperti Pak Apeng, ya, saudara, yang nggak punya mobil Alphard, saudara. Tapi jadilah Damaris yang sekarang ini. Bukan karena orang-orang kaya, pelayanan penginjilan yang kita lakukan, damar kasih, ya, bukan karena orang-orang kaya, saudara. Semua dari orang-orang sederhana, saudara. Tetapi kita mau memberikan berkati. Kaya raya yang punya mobil lajur melintir, enggak, saudara. Saya kasih tahu Anda kan, saya masuk Eropa cuma punya $100 Amerika kan. Dan Tuhan berkati saya dengan luar biasa kan. Tuhan cukupkan yang saya perlu. Tanpa saya harus minta-minta. Apalagi lontang-lantung sambil ngemis-ngemis. Ya saudara, kasihan saya belum makan. Saudara, saya harus hidup di rumah orang, di tenda-tenda pengungsian. Saya kan nggak perlu bilang begitu sama Anda kan. Nggak pernah saya bilang begitu sama Anda minta-minta. Buat pribadi saya. Saya harap sama Tuhan saja. Sebab dengan demikian hati saya tetap murni ya saudara. Kalau sekali Anda terjebak mengharapkan kepada manusia, maka Anda akan menjadi terkutuk. Dan itulah sebabnya Anda nggak pulih-pulih hidupnya. Bahkan makin nyungsep. Amatin deh yang saya ngomong. Lakukan. Anda yang berkarir, Anda pikir dengan nyantol sama menteri ini, menteri itu. Saya pernah pengalaman 2004-2005 itu kumpulannya saya sama menteri-menteri, saudara. Gak ada gunanya semua. Memang itu salah satu cara. Tapi jangan berharap sama mereka. Kalau saya harus temuin, itu yang benar. Kalau Anda harus temuin menteri ini di sini itu ya temuin. Tapi jangan berharap, terus Anda cari-cari berharap kepada mereka. Anda akan kejeblos, Anda akan dipermainkan oleh mereka. Berharap sama Tuhan. Rezeki itu datangnya dari Tuhan. Nanti tiba-tiba ada orang cari Anda, saudara. Orang yang cari Anda nanti. Anda jaga hatimu lurus berharap sama Tuhan.
lakukan bagianmu, takaranmu saja, saudara, dengan terus berdiakonia. Tuhan akan perbesar takaran itu, saudara. Ya, mengenai lobi-lobi ini kapan-kapan kalau ada waktu ya, tak kasih tahu rahasia lobi-lobi menteri, ya pejabat-pejabat. Oh itu hati-hati ya, saudara ya, hati-hati. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Gindo.